Oke, halo semuanya. Vidi Aldiano. Yes. Yoi. Gila akhirnya bikin konten bareng. Wow. Gue lagi susah ngomong karena gue baru pasang kawat gigi. Gue baru mau komen, ini sejak kapan lu pasang kawat gigi? Hari ini banget. Serius? 2 jam sebelum gue ketemu lo. Oh jadi lu kesini tuh gue kayak bisa jam 8 malam ini karena Dari dokter. gigi Tadi dulu. kan seharusnya kita jam 7 kan. Iya benar. Terus gue bilang sama lo, kayaknya gue telat nih gitu. Karena dokter gue baru bisa jam 6 gitu. Oh bagus Pak, ya. Biar Iya. kayak ABG lagi kan maksudnya. Sebenarnya itu. Biar bisa relate lagi sama Parkes sekarang gitu ya. Iya, supaya gue bisa relate sama anak-anak muda. Gue udah punya behel nih, tinggal 2 lagi. Apa tuh? Blackberry sama Black Menthol. Yo. Ya, sesuai dengan konteks kita hari ini. Cewek-cewek Kemang kan gitu. Behel Blackberry. Tahun 2002 apa 2003 ya? Udah gak ada yang make juga kan. Udah selesai gak sih? Iya, jangan rokok ya, jangan rokok. Ya, jangan. Anyway. Nah, gue tuh tertarik ngebahas sama lo ini karena waktu itu gue lagi lihat Instagram lo kan. Iya. Terus lo meng-cancel ada kerjaan. Iya betul. Kalau nggak salah di luar kota tuh. Terus lo bilang ternyata lo ada anxiety, ada panic attack ya, kalau nggak salah waktu itu. Udah tuh, gue udah lupa kan, udah lupa. Tiba-tiba gue baca berita lagi gitu, di mana gitu. Gue lupa gue baca di mana soal kondisi lo yang tadi gitu. Nah, gue tuh tertarik untuk ngobrol sama lo karena lo ngomong itu di sosial media, di Instagram, ya kan. Berarti lo menerima kalau lo punya masalah kan. Right. Maksudnya lo willing gitu untuk ngomong gitu karena ya lo udah update status juga gitu maksudnya. Nah, gue mau elaborate on that sih gitu. Right, okay. Karena banyak banget teman-teman gue di entertainment gitu yang punya masalah yang sama soal panic attack, soal anxiety. Yang paling laten sebenarnya dan orang juga banyak yang nggak mau ngaku adalah depression. Yeah. Itu banyak banget sampai yang suicidal segala macam tuh banyak sekali gitu. Yeah. Dan hanya beberapa yang berani buat speak up. Yeah. Padahal menurut gue ini isu yang penting gitu. Karena banyak orang nggak mau bilang kalau mereka tuh punya masalah gitu. Nah, yang gue senang adalah ya lo mau ngomong itu duluan gitu kan. Nah, gue pengen elaborate lebih jauh sih gitu. Yeah. Lo pertama kali tahu kalau lo punya masalah kapan? Kayaknya semuanya mulai waktu gue masuk industri musik sih. Kayak itu sudah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi gue tahu I have this anxiety issues tapi nggak pernah major. It's always been a minor problem gitu kayak dan selalu bukan untungnya sih orang Indo banget ya. Untungnya dulu tuh setiap kali gue dapat panic attack atau gue dapat kayak gue ngomongin episode itu tuh gue selalu berada di rumah di kamar dan selalu gue di hari libur selalu. Okay. Tapi itu kejadian nggak yang apa ya recurrent gitu ya? Iya nggak regular gitu. Jadi kayak setahun paling sekali 2 kali itu buat gue udah banyak gitu. Dan tapi gue menyadari akan gue punya itu gitu. Jadi setiap kali gue ada masalah stres sama kerjaan. Kalau dulu gue tahu banget gue stres sama kerjaan dan kuliah karena dulu mungkin gue masuk industri musik dengan keadaan gue anaknya ambisius dan gue masih kuliah, itu agak lumayan kayak waktu tidur kurang, terus kayak pressure dari banyak orang tuh ada. Itu di saat gue lagi di rumah, waktu gue istirahat, saatnya pikiran gue lagi nggak fokus sama kerjaan, gue fokus sama diri sendiri dan gue punya attack itu gitu. Oke. Padahal itu tidak ada trigger berarti. Ketika lo cerita itu di hari libur, lo lagi di rumah gitu, berarti nggak ada triggernya? Nggak ada triggernya. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar bikin gue satu masalah yang clear gitu, yang bikin gue kena episode itu gitu. Tapi gue tahu di situ gue emang dalam keadaan yang stres, dalam keadaan yang tertekan, banyak tekanan dari orang tua, tekanan dari public gitu, kayak dengan kayak simple things kayak kapan manggung lagi di sini, kapan manggung di situ. Dulu buat gue itu noise yang sangat amat mengganggu gitu. Karena gue baru masuk, gue bukan orang yang mengerti industri ini seperti apa. Buat gue itu sesuatu tekanan yang gue kayaknya waktu itu belum siap. Tapi sekali lagi dulu buat gue itu nggak major. Nah, yang major itu terjadi waktu lo liat Instagram gue itu. Gue nggak pernah merasakan anxiety attack separah itu. Dan udah lama enggak sebenarnya. Udah lama banget enggak. Jadi kayak gue kaget gue mengalami episode itu di Madiun kalau nggak salah. Itu dimana nggak cuman gue
in control of my body, but I didn't have any control of it gitu. Gue pass out. Lo pingsan? Gue pingsan. Jadi gue the last thing that I remember, gue cuman minta tolong sama kru gue lagi di kamar hotel, lagi siap-siap, gue ingat betul lagi di kamar mandi, terus kayak dada gue panas, dada gue sakit, heartburn gitu ya? Heartburn, sini gue panas langsung, tangan gue, ini gue gak pernah cerita siapa-siapa sih sebenarnya. Lo nyaman cerita ini? I think it's okay karena buat gue ternyata setelah gue speak out itu banyak orang yang mengalami itu dan kayaknya I think the first step untuk kayak lo bisa heal adalah untuk bisa lo untuk acknowledge bahwa lo bermasalah benar gitu. So ya jadi itu gue di kamar mandi, I know that day gue ngerasa I don't feel very well secara mood gue, tapi itu kan biasa gue nggak terlalu pikirin. Tapi di kamar mandi itu tiba-tiba gue heartburn, deg-degan, gue nggak bisa nafas. Untung di kamar gue lagi ada kru gue cuma bilang gue nggak bisa fungsi hari ini, gue nggak bisa fungsi. And then the next thing that I remember gue udah di UGD. Jadi ternyata katanya gue pingsan, gue nggak bisa ngerasain kaki gue nggak bisa ngapa-apa. Di itu gue dikasih obat akhirnya sama dokter, dan gue baru bilang kayak oke, ini this is a serious problem because this never happened before gitu. Oke. Kenapa itu bisa didiagnosa sebagai problem psikologis gitu, bukannya misalnya stroke ringan atau apa gitu? Itu nemunya gimana? Gua the next thing that I do waktu itu adalah gue langsung minggu depannya gue terbang ke Singapura sebenarnya. Gue untuk general check up segala macam untuk tahu what's wrong with my body. Gue tuh takut macam-macam, takut blockage jantung apa segala macam karena kayak kesemutan, terus gue sampai blackout segala macam, gue gak inget apa-apa tuh kan kayak something's wrong with this gitu harusnya. Pasti udah kanker nih. Iya udah kayak kalau gue Google kan parah gitu kan macam-macam isinya. Nah daripada gue harus Google doang, gue ke rumah sakit. Gue cek semuanya. Gue bilang I had this severe anxiety attack. Gue sampai blackout. Gue mau tahu what's wrong with my body gitu. Udah 2 minggu setelah gue check up, hasilnya keluar normal pak. Nggak ada masalah apa-apa, jantung gue sehat, segala macam gue sehat, dan gue adalah orang yang olahraga gitu. Gue olahraga maksudnya kayak makan gue jaga, olahraga gue jaga, maksudnya jadi sebenarnya insya Allahnya badan gue sehat, berarti kan this is something yang terganggunya tuh dari dalam gitu. Cuman berarti secara fisiologis lo bagus lah gitu, maksudnya itu bukan stroke, bukan apa segala macam gitu. Berarti larinya ke psikologis kan gitu kan, problem psikologis lo gitu. Nah terus lo datang ke psikolog atau ke psikiater atau gimana? Lo ada konsultasi lanjutan atau? Gue baru datang ke satu orang yang gue rasa gue nyaman untuk bisa ngomong sebenarnya. Karena kayaknya trikinya untuk menjadi seorang public figure di Indonesia ini kayaknya agak susah untuk lo bisa percaya sama orang dan bisa langsung kayak ngerasa this is my story. Nelanjangin identitas gue di satu orang random yang gue nggak tahu gitu. Itu tuh buat gue that idea aja bikin gue anxious sebenarnya. Jadi tapi gue menemukan satu orang di yang gue ngerasa oke, gue bisa ngobrol, dan dari situ sih gue baru mendapatkan banyak kali insight gitu kayak ternyata apa yang gue lakukan sekarang ini mungkin caranya salah. Kalau setiap gue punya masalah, pelarian gue tuh salah, kungfunya gue tuh salah untuk kayak ini menarik nih, menghadapi masalah-masalah gue gitu. Dan itu ternyata the way we handle our problems itu inherited from our parents gitu. Jadi kayak dari kecil, gue anak pertama, gue melihat bagaimana kedua bapak dan ibu gue menghadapi masalah, itu yang terserap sama gue gitu. Jadi dari situ gue ngerasa emang kayak apa ya, cara gue nge-solve problem itu mungkin harus bisa lebih dibenerin lagi dibanding sebelumnya gitu. Oh itu juga yang gue tanya ke seorang psikolog anak gitu, karena kan Anissa lagi hamil kan, terus udah mempunyai anak. Congrats gitu kan. By the way. Iya. Terus padahal gue ngapa-ngapain loh. Nah. Oh, mukjizat Tuhan. Baru cuma pegangan tangan doang. Oh iya yang nonton kan masih ada nomor 7 tahun. Jangan pegangan sama orang lain ya. Dia hamil kayak gue loh nanti. Nah terus apa namanya? Gue nanya juga, kebetulan teman gue tuh psikolog anak. Terus gue nanya, supaya anak gue ini tumbuh jadi orang yang bahagia tuh gimana? Dia bilang. Wow. Terus dia balikin justru ke gue sama Anissa. Anak yang bahagia adalah produk orang tua yang bahagia, dia bilang.
Maksudnya bukannya gue shading lo ada masalah sama childhood lo ya. Cuman maksud gue adalah pasti ada sesuatu di masa kecil yang berefek sama kayak tadi kita developing sesuatu yang problematik gitu kan. Nah itu yang terpatri banget di kepala gue gitu, bahwa ya bener kadang-kadang mungkin orang tua niatnya baik gitu untuk nge-repress misalnya passion-passion yang kita mau gitu. Atau kemauan-kemauan kita di-repress gitu, tapi jadinya nggak sehat gitu kan. Itu yang mungkin banyak orang yang belum paham juga gitu, bahwa keluarga yang bahagia ya berefek pada hal-hal yang bahagia. Bukan serta-merta berarti tidak bahagia adalah berantem tiap hari, bukan gitu juga gitu. Tapi dengan pola komunikasi yang sehat juga gitu. Terus gue mau address yang soal ketemu psikolog yang tepat kan. Karena gue paham posisi lo sih, karena gue juga pernah dalam posisi yang sama ketika gue punya psikolog dan gue nggak merasa dia ngerti, karena dia nggak hidup di industri gue gitu. Paham nggak sih? Lo juga merasa yang sama kan? Dia nggak relate betapa besarnya tekanan yang kita alamin gitu. Walaupun kelihatannya secara kasat mata is a very kayak ridiculous factor gitu, kayak in a way buat gue sebenarnya kayak gue banyak sekali kayak merasakan banyak tekanan nggak dulu sih, kayak misalnya kayak a couple years ago itu kayak from my own social media and how I present myself in front of social media. Nih sekarang gue lagi banget kayak sekarang kalau misalnya nih followers gue agak lumayan merasakan sih sebenarnya. Dulu tuh gue bisa ngepost Instagram tuh bisa setiap hari bisa 2 kali gitu, yang kayak kayak I have to portray some social presence. Dan kayak I have this concept di otak gue bahwa kayak yang ideal bahwa gue harus kayak selalu update dan segala macam gitu. Dan ternyata kayaknya gue ngerasa itu agak lumayan toxic buat gue gitu. Karena gini, kemarin gue baru ngeliat ada campaign yang dibikin sama orang-orang Broadway di US. Campaignnya tentang mental issue, dan campaignnya sangat amat simple, di mana mereka minta lu repost foto apapun lo di Instagram yang lo lagi senang-senang atau apapun, tapi lo repost foto itu, tapi lo ceritakan kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi sama lo hari itu, yang sebenarnya. Jadi even though misalnya gue lagi ngepost, gue harus ngepost misalnya, atau kayak gue harus ngepost karena ada brand apa segala macam, di hari itu gue senyum senang segala macam, but you know what, mungkin gue nggak lagi merasakan atau gue bisa dalam hati gue sesenyum apa yang di portray di Instagram gue gitu. Tapi persoalannya masyarakat tuh menuntut lu happy kan? Itu persoalan. Kan? Karena ya lu sebagai public figure, lu sebagai penyanyi gitu misalnya, lu sebagai orang di follow orang, lu ngerasa ketika lu jujur sama diri lu sendiri, lu nggak tahu reaksi orang seperti apa, dan itu ngebuat lu malah jadi menghalangi diri lu untuk jujur kan? Bener. Belum lagi semua tuh dealing sama numbers kan sekarang. Berapa banyak foto lo di like, ya kan, berapa banyak follower lo. Itu kan makin ngebuat lu terjebak sama sebuah apa ya? Gue nggak mau bilang fake ya. Terjebak pada hal-hal yang lo tidak sepenuhnya jujur gitu. Itu, dan menurut gue itu untuk pengembangan karakter seorang individu agak lumayan toxic gitu. Gak usah ngomongin kita-kita yang kayak udah tua deh, menurut gue gak kebayang sama anak-anak yang sekarang baru kenal social media dan mereka harus kayak portray themselves as a certain way gitu, karena mereka melihat idolnya seperti ini segala macem, yang mungkin bukan karakternya mereka sebenarnya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya if you're doing it for years and then kayak lu jadi kehilangan lu tuh jati dirinya siapa gitu. Because gue pernah baca satu tesis tentang pengembangan karakter untuk orang-orang yang ada di industri entertainment. Apa ada tesisnya? Ada tesisnya. Ada orang yang bikin riset tentang itu. Itu sangat amat susah dan sangat amat troubling, karena kita nggak pernah punya celah untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri, karena kita baru sampai rumah, and then besok kita kerja lagi, we have to put our own kayak different persona gitu di depan publik. Itu yang gue rasain sebenarnya kayaknya. Beberapa tahun terakhir gue di TV, di social media tuh gue lumayan sering dan kayak harus put on my happy face even though gue mungkin gak feel happy at that day. Dan gue pikir itu bukan not a big deal, I have to be professional, gue harus tetap kayak bisa kerja gitu. Ternyata itu untuk diri gue kayaknya kurang healthy gitu.
Makanya nih gue kalau misalnya nih kayak pertanyaan terbesar gue dan terbanyak gue di sosial media gue setahun ke belakang adalah Kak kemana aja? Kok nggak pernah muncul di TV, nggak pernah muncul dimanapun gitu. Gue sekarang gue sekarang kerjaan gue cuma manggung off air doang. Dimana gue ngerasa di TV jarang. Maksudnya berarti lo melimitasi kan? Gue melimitasi. Karena gue ngerasa acara-acara itu banyak sekali acara-acara yang gue ngerasa I have to pretend that I like the concept of the show, even though I don't believe in the purpose of the show. Kayak ada beberapa acara yang menurut gue sangat amat tidak mendidik, tapi for the purpose of me promoting my song, I have to be on that show. I don't like it. Oke, jadi lo menyimpulkan bahwa terjadinya panic attack lo ini adalah karena ada beberapa emosi real lo yang lo repress gitu. Iya. Dan lo sembunyikan ke banyak orang. Yes. Dan lama-lama itu meledak gitu. Meledaknya bener-bener di momen yang gue nggak plan. Ya iyalah siapa yang mau ngeplan kayak ginian kan. Nah itu kemarin yang si orang yang gue ngobrol ini dia bilang sebenarnya menurut pengetahuannya dia ada 4 cara orang-orang biasa untuk menghadapi masalah gitu. Yang satu pelarian, kedua pendam, ketiga acuh. Keempat itu, lari, pendam, acuh, satu lagi marah atau lampiaskan enggak? Pelampiasan ya, pelampiasan. Nah, terus waktu itu gue sempat ditanya, lo yang mana gitu. Tapi dia juga sempat bilang, tapi ini bisa lo double degree, lo bilang, lo bisa dua-duanya, lo bisa ambil 2 gitu. Terus gue bilang, gue waktu dengar 4 itu, gue langsung bilang, oh iya, gue pelarian, gue pendem. Oke. Bokap lo apa? Nyokap lo apa? Dia bilang gitu. Gue langsung kayak dang, yes. Bokap gue, kalau gue tahu dari kecil bokap gue kalau misalnya ada masalah dia pelarian kemana? Ke kerjaannya dia. He's a very workaholic person gitu. Dan nyokap gue, if she has problems, dia pendem, dia sholat, dia suppress semuanya. Pokoknya doa di sejadah. That's what my mom do. At least that's what I'm seeing ya dari dulu sampai sekarang. Jadi ternyata secara tidak langsung apa yang gue lakukan sekarang ini, gue melihat secara nyata itu adalah ilmu-ilmu itu kungfu 4 itu gue serap dari orang tua gue gitu. Kan sekali lagi kan dari parents kan gitu. Nah, kata dia sebenarnya kalau misalnya dapat masalah, idealnya seperti apa? Ya gue bilang lah, ya lo harus bisa berdamai sama masalahnya, lo solve the problem, lo apa segala macam ya, semua jadi ada yang harus gue ngomongin. Tapi kata dia, tapi it's not gonna be that easy. Itu butuh waktu, itu butuh kebijaksanaan, itu butuh lo pendewasaan diri. Jadi ya mungkin ini adalah sebuah episode di hidup gue yang harus gue lewatin untuk gue bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah-masalah gue ke depannya nanti. Oh, tapi apakah memang misalnya secara kontekstual ya? Secara konkret maksudnya, kalau misalnya ada orang yang ada orang yang ngomong sesuatu ke elu dan meminta lo melakukan sesuatu gitu, apa lo termasuk orangnya tidak enakan gitu, dalam artian gue nggak berani nolak nih karena gue nggak enak gitu, dan akhirnya lo terima masukan itu dalam konteks musik kek, manggung kek, memang begitu atau? Sebenarnya malah nggak sama sekali. Gue bukan orang yang kayak malu atau yang kayak I say whatever I wanna say sebenarnya. Tapi ternyata banyak sekali masalah-masalah basic, masalah-masalah yang nggak, ya mungkin gue nggak bisa share di sini. Tapi maksudnya gue tahu I have several problems yang gue punya lumayan dasar, yang gue melakukan si 2 kungfu itu. Either gue pendem aja, gue diem aja, atau gue lari ke kerjaan gue lari. Terus dia bilang, dia lucu banget. Pelarian tuh nggak harus yang kayak pelarian lu harus kayak pelarian negatif-negatif ya Fit gitu. Pelarian tuh bisa kayak ke shopping, ke traveling, ke olahraga. Terus gue kayak damn, gue lagi sering buat olahraga, gue lagi sering buat traveling. Apakah ini pelarian gue? Gue langsung kayak dia nggak tahu gue siapa, dia nggak tahu apapun tentang gue, tapi dia bisa kayak ngebaca itu semuanya buat gue kayak wah ini berarti. Tapi gue ngerasa karena dia bisa langsung baca gue, whatever is happening to me, it happens to a lot of people. Di situ gue ngerasa drama gue ini gue nggak sendirian di sini. Banyak orang yang mengalami ini juga. It's normal untuk mengalami ini semuanya. Dan yang gue suka sama dia, gue orangnya agak lumayan nggak suka sama meds, sama obat-obatan segala macam. Dia bilang kalau misalnya one day lu bisa conquer your anxiety, ini harus dari diri lu sendiri, bukan karena bantuan gue, bukan karena bantuan meds, bukan karena bantuan siapapun, tapi emang yang bisa
nantinya yang akan bisa bantuin semua tuh harus dari kerja keras lu sendiri untuk nggak merasakan ini lagi gitu. Iya, iya. Gua rasa obat-obatan tuh ini terakhir sih. Maksudnya solusi terakhir. Last resort kalau misalnya udah nggak bisa banget ya. Dan karena memang secara fisiologis ada beberapa orang yang chemical di otaknya atau bentuk otaknya itu ada yang mungkin dalam tanda kutip tidak sempurna ya. Sehingga membuat mereka lebih gampang depresi, lebih gampang kayak tadi anxiety attack dan lain-lain. Tapi kalau misalnya rootnya bisa dirunut, ya mendingan ditelusuri sendiri. Cuma perjalanan untuk menerima diri sendiri dan memahami gue tuh sebenarnya kenapa, itu adalah perjalanan panjang buat orang-orang yang punya problem dengan mental mereka gitu. Dan memang salah satu indikatornya biasanya adalah spending habits mereka gitu. Boros atau tidak ya kan, terus apakah reckless spending atau enggak gitu. Ada yang sampai sejauh dia suka judi karena suka thrillnya gitu kan. Cuman itu yang memang orang tuh harus sadar gitu. Kadang-kadang kalau misalnya gue punya temen ya yang misalnya dia pergi ke Singapura gitu, terus ngabisin duit 300 juta gitu misalnya dalam semalam gitu. Padahal dia tuh punya masalah dan pelariannya dia tuh ke spending karena dia pikir hal-hal material itu bisa memberikan kebahagiaan buat dia gitu. Tapi lo sempat terjebak dalam fase itu juga ketika lo mencari happiness itu di hal-hal yang sifatnya materialistik gitu. Pastilah, pasti banget. Kayak kalau mungkin di kasusnya gue ke traveling gitu. Gue traveling, gue spend time with my friends di tempat yang mungkin nyaman, dengan kondisi yang nyaman. Itu buat gue kayak gue mencari sebuah apa ya, paradise yang cuman fata morgana aja sebenarnya. Ini cuman kayak ya udah, this is not my life. Kayak gue tinggal di hotel yang bagus misalnya, gue kayak pergi sama, ngerti gak sih lo kayak. Tapi sehari-hari gue nggak kayak gini gitu. Dan sebenarnya to be fair, gue nggak butuh sebenarnya. Tapi kayak gue merasa apakah ini cara gue untuk bisa berbahagia. Tapi ternyata nggak juga. Tapi bener, gue baru aja, ini gue bisa cerita, gue baru aja memaafkan seseorang dan baru saja gue memaafkan kayak lega sama ada satu orang minggu lalu dan itu kebahagiaan yang timbul dari situ bukan kebahagiaan yang kayak wah gue seneng, tapi lebih kayak kebahagiaan damai yang udah lama gak gue rasain gitu. Ini adalah salah satu orang yang gue mungkin nggak bisa ya. Gue punya masalah sama nih orang lama. Maksudnya lo dikecewakan sama dia gitu? Yes, dengan reaksinya juga mungkin gue mengecewakan dia juga. Tapi ya udah, we solve our problems together. Ya udah gitu, dan itu rasanya lebih rewarding dibandingkan gue harus kayak traveling ke fata morgana gue itulah. Tapi apa yang membuat lo bisa punya kemauan buat memaafkan gitu? Itu kan pasti hurdle yang lumayan tinggi kan gitu. Gimana cara lo memaksa diri lo buat oke, ini mungkin saatnya forgiveness gitu? Karena gue rasa ini, menurut gue apa yang terjadi sama gue, severe attack yang terjadi Desember kemarin itu is a blessing in disguise gitu. Karena kalau misalnya itu nggak terjadi, mungkin gue nggak akan punya self reflection. Gue nggak akan tahu apa yang terjadi sama diri gue sendiri. Gue terlalu silau sama apa yang terjadi di luar gue, tapi gue lupa sama gue kurang presence gitu. Dan gue nggak tahu hati gue tuh mungkin banyak scarnya yang harus gue heal pelan-pelan gitu. Dan itu ketemu sama orang yang tadi gue bilang itu, gue dilakukan apa ya namanya ya, kayak dia ngomongin banyak, gue suruh merem segala macam. Bayangkan semua orang-orang yang mungkin menyakiti lo, yang kayak yang lo harus maafkan. Dan ada beberapa orang yang ada di kepala gue yang mungkin gue juga do bad things to them juga, yang gue harus selesaikan itu gitu. Oke, jadi itu salah satu dari list lain yang mungkin akan lo datengin kali ya. Iya, dan kayak kenapa kalau tadi lo bilang hurdle atau kayak apa yang membuat gue akhirnya bisa memaafkan, karena mungkin gue ngerasa ya udahlah nothing tulus, kayak gue udah ngerasa kayak apa ya, penyakit kayak kejadian episode kemarin itu tuh gue udah ngerasain udah kayak this is not sane anymore for me gitu. Dan kayak I'll do anything to make my mind at peace gitu. Dan gue kayak nggak ngerasa memaafkan orang akhirnya not that big of deal again gitu. Mungkin dulu gue ego gue tinggi, gue mungkin arogan sama orang untuk kayak bilang enggak, lo yang salah sama gue, lo yang minta maaf sama gue. Tapi kayak for the sake of my sanity, kayaknya
harus dari gue yang forgive them first baru baru bisa mereka forgive me gitu misalnya. Gue ngeliat ada perjalanan lo ke inner peace diri lo ya. Maksudnya kayak lo berusaha untuk menemukan kedamaian mungkin ya. Salah satunya dengan maafin orang-orang yang mungkin lo bermusuhan pada awalnya gitu. Yeah. Gue mau agak-agak tarik ke belakang sedikit. Jadi tadi kan lo bilang soal avoidance ya ketika lo menghadapi sebuah masalah. Gue ternyata juga melakukan hal yang sama. Jadi kemarin itu gue kan berdua sama Anissa gue terapi dalam konteks persiapan persalinan buat bayi kan. Yeah. Terus si instrukturnya mau ngetes gitu. Jadi dia bilang coba Anissa sama Radit kesini gitu. Karena Anissa tuh yang takut banget gitu. Dia punya segala macam ketakutan soal melahirkan normal kan. Oke. Jadi di kelas itu kita coba dipersiapkan gitu kan. Sementara gue yang kayak udah tenang aja, aku pasti jagain lah apa segala gitu-gitulah. Nah terus gue disuruh duduk kan, gue hadap-hadapan sama Anissa. Sedang ngeluarin es batu. Oke. Ngeluarin es batu, terus disuruh pegang. Jadi gue sama Anissa duduk hadap-hadapan, pegang es batu, dia juga pegang es batu. Dua-duanya genggam tangannya gitu. Nah terus disuruh tahan selama mungkin. Oke. Nah begitu pegang, gue paling cuma 3 detik. Udah gak kuat nih, gak kuat. Gitu. Terus Anissa megang sampai disuruh stop. Oh ya? Sampai esnya mencair. Oke. Tapi itu nggak enak banget gitu. Terus gue bingung kan. Terus gue bilang nih maksudnya apa gitu kan. Terus dia bilang ya itu lu orangnya avoidant, dia bilang. Hah maksudnya apaan? Jadi lu kalau misalnya ada yang nggak nyaman lu kabur. Hah masa sih? Ya megang es batu aja lo nggak mau, dia bilang gitu. Hah? Yang bener, iya. Berarti nanti di ruang bersalin lu yang paling ribut. Wah kurang ajar, bener-bener kesel banget gue. Tapi gimana? Tapi bener, berarti lo orangnya emang kalau misalnya ada masalah lo. Emang iya Put kayak gitu? Enggak, masa iya sih? Mungkin kayak Anissa lebih ambi aja sih. Dia apa Aries kayaknya dia ya? Dia Aries. Demi apa dia Aries? Dia Aries. Kenapa? Ambisius. Gue Aries juga. Oh gitu, ambisius. Gue kalau sama dia gue harus jadi orang terakhir yang pegang kayak sebetulnya di kelas itu kayaknya. Tapi lo didiagnosa sebagai orang yang avoidant juga? Enggak, gue pendem sama pelarian. Gue bukan yang pelarian gue tuh ya benar sih gue pelarian juga ya. Pelarian juga kan, ya, berarti juga lo ya. menghindar. Gue menghindar sebenarnya ya. Tapi nggak semua masalah ternyata, masalah core gue yang terpenting. Kalau masalah-masalah gitu dong mah gue anaknya ambisi. Iya. Tapi gue nggak pernah merasa gue punya problem dalam hidup gue dan gue menghindari itu ya. Karena ya itu tadi Pak pelarian itu tuh definisi pelarian tuh ternyata luas banget. Iya, cuman ke duit enggak. Gue sangat-sangat ini hemat anaknya. Iya, kalau kerjaan kayaknya ya. Apa game ya, main game gitu ya. Gue suka sampai pagi ya. Sama, sampai jam 4 tuh Mobile Legends. Sama ini beli baju di game. Beli diamond, gue beli apa, buset. Gue 5 juta habis buat beli baju doang. Aduh Pak, 5 juta tuh bisa beli baju tuh maksudnya beli baju di game gitu kan, beli kostum kan. Beli kostum di game 5 juta, gila gak lu? Gue temen-temen gue udah kayak apaan sih lu beli 5 juta buat baju doang. Kemarin gue main Ragnarok mobile ya tuh gak ngabisin $7,000 ada kali gue cuman buat main Ragnarok doang. $7,000 gak penting lagi lu anjir. Itu sama buat beli baju. Iya buat beli baju kan. Iya. Gue udah kayak toxic nih game gitu. Iya. Cuman ya mungkin itu ya. Mungkin beda-beda kali. Dan gue juga gak nyadar, jangan-jangan gue juga punya problem yang sama gitu. Nah untungnya mungkin manifestasinya enggak jadi panic attack gitu. Maksudnya gue punya anxiety tapi tidak separah yang lo alamin gitu. Waktu itu anjuran buat gue adalah untuk tahu kenapa lo bisa anxious gitu. Yeah. Jadi gue tuh punya problem kalau misalnya gue mau tampil tuh zaman-zaman dulu pas gue awal-awal mulai karir. Yeah. Itu gue tangan gue keringetan lah apa segala macem gitu. Panik gitu di depan orang banyak gitu kan. Terus akhirnya gue disuruh menelaah yang terburuk apa yang bisa terjadi, dia bilang. Karena anxiety itu bisa dikalahkan kalau lo punya knowledge atas hal yang terburuk yang bisa terjadi sama diri lo gitu. Right. Nah akhirnya gue memutuskan untuk ikhlas di atas panggung gitu. Apapun yang terjadi malah gue aminin gitu. Seringkali malah stand up gue gak siap gitu sekarang ini. Jadi gue naik panggung aja gue gak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi semuanya lahir di atas panggung. Okay. Jadi improvisasi. Yeah. Nah pertanyaannya adalah ketika lo ketemu sama orang ini dan lo bisa nemu banyak insight gitu kan. Yeah.
kunci buat ngatasin anxiety lo tuh apa? Kalau gue tadi kan knowledge terhadap apa yang terburuk gitu. Kalau dalam kasus lo? Kalau kasus gue lebih ini udah agak lumayan fisik gitu. Gue ngerasa setiap kali gue anxiety sekarang ini, gue bukan bilang sekarang ini kasus gue udah kelar gitu, episode gue udah kelar, enggak. Gue bilang sama lo, gue semalam baru had another episode gitu. Oh ya, persis for semalam no reason, persis semalam gitu. Nah, yang sekarang sih, ini gue emang baru kayak 5 bulan kali ya, gue ngerasain bener-bener kayak sering banget gue anxiety attack, makanya gue kayak I seek help. Tapi for the last 2 months kayak lumayan jarang, udah lumayan jarang. Gue mengambil beberapa langkah yang tadi si orang itu bilang ke gue dan itu lumayan membantu. Tapi bukan berarti itu gue selesai semuanya. Karena gue masih sering mengalami. Kayak kemarin gue liburan di Tokyo, lagi happy Pak di tengah-tengah mall. Gue tidur, gue kayak nggak bisa nafas gitu. Gue nggak bisa nafas, gue langsung kayak ke toilet. Gue bisa nangis di toilet dulu. Abis kelar nangis gue baru kayak oke, gitu. That's not normal, right? Itu nggak normal gitu. Malam pun juga gue lagi jalan-jalan di mall di Jakarta Selatan, lagi mau nonton gue, terus tiba-tiba gue kayak bilang sama temen gue, guys, heart rate gue naik lagi, gue nggak tahu kenapa gitu. Nah kalau ini gue ngerasa pasti masih ada something yang gue harus dig deeper apa yang terjadi sama gue. Gue juga belum tahu apa sekarang. Kalau misalnya lo tanya sama gue kalau itu kenapa, gue masih belum tahu jawabannya apa. Tapi gue berusaha untuk sekarang kayak gue dikasih pelatih pernafasan dan semalam gue emang agak lumayan menyerah ke UGD akhirnya karena itu udah kayak I tried to fight the anxiety for the past I think 2 and 3 hours gitu, kayak gue 3 jam gue nahan dan gue coba ngatur nafas dan itu nggak bikin baik gitu. So akhirnya gue I decided to go to di emergency room gitu untuk minta obatnya. Itu membahayakan banget loh. Itu membahayakan. Tapi sebelumnya gue pernah kayak gitu juga di Tokyo, gue kayak gitu kapan lagi gue kayak gitu juga. Gue coba ngatur nafas gue dan dua kali gue berhasil. Semalam gue ngerasa gue harus coba lebih keras lagi gitu. Oke. Karena yang mengkhawatirkan buat gue adalah lu nggak menemukan misalnya sebuah stimulus dan itu terpantik gitu dan keluar gitu. Maksudnya kalau kayak gue pas zaman-zaman dulu ya, gue maju ke atas panggung, gue ngelihat orang segitu banyak, gue udah stres gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau gue di keramaian, makanya gue jarang banget keluar rumah, jarang datang ke acara orang-orang karena gue kalau ngeliat keramaian gue stres, gue keringet dingin gitu. Itu gue bisa paham, dalam artian gue tahu apa yang terjadi dengan diri gue karena gue bisa lihat problemnya gitu. Persoalan sama lu ini adalah yang menurut gue juga mengkhawatirkan. Karena lu nggak tahu problemnya apa kan sebenarnya kan. Karena lu merasa udah nolak acara TV, ya kan. Terus lu berusaha lebih positif sama diri lu sendiri. Tapi this anxiety attacks keep happening kan, masih terjadi gitu. Dan ini on progress berarti. Maksudnya apa step lain yang lo coba pecahkan gitu? Nah makanya semalam tuh menurut gue udah kayak lumayan. Gue semalam itu bersama sahabat gue yang kayak dia udah melihat gue beberapa kali. Dan akhirnya dia yang bilang sama gue, kayaknya lu udah harus kayak beraniin diri untuk go to professionals lagi gitu, untuk kayak. Oh sorry, ini yang orang yang bilang tadi ada 4 langkah segala macam, dia bukan profesional. Dia profesional, tapi kayaknya si teman gue ini bilang kayaknya you have to talk to kayak psikolog gitu, atau kayak orang-orang yang mungkin kayak. Kan bapak gue bilang kayak psikoanalisis, lu pernah dengar psikoanalisis? Iya pernah. Nah, itu metodenya Freud itu. Iya. Nah gue psikoterapi. Nah gue mungkin harus coba cara lain gitu untuk kayak karena gue nggak pernah kayak gini sebelumnya. Kayak yang tadi gue bilang dulu I know I have this anxiety attack, tapi sehari selesai. Kayak biasanya terjadi di kamar dan gue tidurin kelar gitu. Ini gue punya ketakutan akan terjadi kapan aja dengan tanpa trigger yang gue tahu kenapa gitu. Itu yang gue masih PR buat gue sebenarnya. Tapi ya gue ngerasa ini gue udah menerima, gue lagi begini sekarang keadaannya. Gue akan mencari orang yang gue nyaman juga mungkin untuk share. Yang tadi gue bilang gue agak lumayan. Kenapa the reason kenapa gue nggak langsung kayak ke dokter sana sini karena gue nggak begitu nyaman untuk kayak ngobrolin masalah-masalah yang gue punya ke orang random gitu.
Iya. Jadi next stepnya ini sebenarnya I just book an appointment sebenarnya di luar untuk kayak to meet this di luar negeri maksudnya? Di luar negeri yang teman gue refer gitu. Oh, jadi kemarin tuh ada salah satu YouTuber juga terkenal banget gitu. Dia juga nge-DM gue, terus dia bilang, gue minta kontak psikolog dong. Dia bilang kayak gitu. Yeah. Terus karena gue tahu dia dia terkenal ya kan. Jadi gue tanya aja, lo mau bule apa lokal? Gue bilang. Nah, terus bule, dia bilang gitu. Oh ya udah, tapi bayarnya sekali pertemuan sekian $, gitu. Lokal. Tetep lo ada masalah, ada budgetnya. Gue bilang. Aduh, tuh dokter bule nggak bisa sponsor ya, endorse nggak bisa. Nggak bisa endorse. Swipe up nggak boleh. Ayo. Itu bayarnya dia ngecek kurs dulu. Jadi kurs hari ini segini ya. Dia bilang gitu anjir. Aduh. Cuman ya menarik ya menurut gua karena banyak banget orang yang datang ke orang yang salah kalau menurut gue gitu. Banyak yang nggak ngerti persoalan kita tuh apa gitu. Apalagi orang-orang yang mungkin yang lebih tua dari kita ya, maksudnya kayak orang tua apa segala macam, kadang-kadang ngerasa itu mah udah liburan dulu gitu mungkin gitu kan. Iya. Kalau nyokap gue, kamu mah kurang sholat sunnah gitu lah kan. Kalau digituin juga ya mungkin bikin damai, tapi mungkin gak kayak masalah sebenarnya tuh gak tahu lo apa gitu kan sebenarnya. Iya, lo butuh ada keilmuan lain gitu maksudnya kan. Dan lo orang yang paling rajin sholat kan. Iya, maksudnya kayak karena gue dengar urban legendnya Vidi Aldiano ini ya. Kalau misalnya pernah ada yang cerita ke gue soalnya. Apa? Siapa cerita sama lo? Ada lah, pokoknya ada cerita ke gue, dia bilang gue pergi sama Vidi Sheryl nih pasti. terus ada lah pokoknya, terus lagi semua pada kecapean, lagi mau tour, lagi mau nyanyi gitu, tapi Vidi sempetnya di pesawat gitu sholat. Wah, luar siapa sih cerita, sumpah gak luar biasa, tidak pernah meninggalkan. Gak perlu. Ya maksud gue, tapi bener apa yang kata lo bilang bener. Nah, orang dokter ini gue senengnya yang nge-refer temen gue itu dia adalah orang yang kerja di industri musik. Dan yang ke dia adalah orang-orang dari industri musik katanya. Oke. Jadi hopefully gue juga gak tahu, gue belum ketemu. Gue baru make an appointment, harusnya gue ketemu sekitar 2 minggu lagi baru dapet. Hopefully vibe sama dia, vibing. Karena kalau misalnya gak vibing percuma menurut gue gak akan nyaman juga cerita. Dan ya semoga lumayan bisa ngebantu sih nantinya gitu. Nah, di antara semua profesi ini katanya yang paling depresif itu penulis sebenarnya. Karena penulis itu sendirian. Lu nulis kan? Gue nulis. Gue juga nulis lagu. Jadi yang paling depresif itu penulis. Yang kedua tuh komedian. Gue udah penulis, komedian lagi kan. Ada ininya lah, ada semacam risetnya gitu kan. Tapi terjelaskan dengan masuk akal. Right. Bahwa kalau komedian ya kita lihat banyak komedian yang mati bunuh diri gitu kan, dari mulai Robin Williams, dia depresi udah lama banget gitu. Dan banyak yang lain-lain gitu. Dan memang kata kuncinya di kedua profesi tadi adalah persoalan untuk menutupi, merepress emosi sesungguhnya yang lo alami. Jadi itu yang sangat-sangat tidak sehat gitu. Yeah. Dan untuk menduga bahwa orang nggak paham. Jadi kadang-kadang tuh kita kayak orang tuh nggak bakal ngerti kondisinya. Itu yang ngebuat justru malah the spiral of depression tuh makin parah gitu kan. Nah, yang gue pengen tanya adalah kenapa tadi lo ngomong soal banyak musisi kesana gitu. Dan lo juga kebetulan juga musisi gitu. Yeah. Menurut lo apakah ada potensi atau pemantik dari industrinya sendiri yang membuat orang punya permasalahan mental di antara musisi-musisi? Pastilah Pak, maksudnya gini, kayaknya gue nggak tahu ya, kalau dari gue sekarang I have my own label, kayak in a way I'm my own boss gitu, jadi kayak gue nggak diatur-atur, gue harus kayak nge-portray brand gue seperti apa. Tapi kalau sekarang musisi zaman sekarang ya kerjaan lo ya main musik atau nyanyi atau apapun, tapi tetap aja at the end of the day you're a brand. Lo tuh diportray sebagai brand gitu, apalagi kalau misalnya lo di bawah misalnya naungan label-label gede gitu, ya lo tuh brand lo akan dijual sama produk segala macam, ya tetap lo harus portray some kind of persona and image gitu. Sama Pak, sama juga gitu. Nah, gue senengnya gue nggak cuma nyanyiin lagu orang, nyanyiin lagu apa, tapi gue menyanyikan lagu gue sendiri sekarang. Buat gue itu agak lumayan healing gitu. Kayak gue nulis lagu, apa yang gue rasain, gue nyanyiin di atas panggung, gue cerita sama orang. Jadi in a way itu sesi terapi gue sementara ini ya di panggung-panggung gue gitu. Di panggung-panggung gue berusaha untuk kayak
telling my story gitu. Tapi kan nggak semua musisi itu nyanyiin lagunya sendiri dan mereka honest sama ceritanya mereka sendiri gitu. Jadi sama lah, kita semua pasang topeng tetap mau sedih, sesetres apapun kita di atas panggung ya orang tahu lo hibur gue gitu. Gue bayar segini untuk nonton konser lo hibur gue. Sebenarnya kan kayak gitu kasarnya gitu. Tetap aja sama. Apakah kalau lu di bidang pekerjaan yang lain mungkin lo lebih happy? Nggak juga. Kayak apa? Karena ya nggak tahu misalnya kantoran atau apa. Lo kan bisnis ya, S2-nya ya kalau nggak salah ya. Apa berbisnis apa gimana. Karena banyak banget orang-orang yang bilang ke gua pekerjaan mereka di bidang seni itu makin lama udah makin nggak fulfilling gitu. Dan mereka tuh terjebak di antara memuaskan dirinya atau memuaskan orang yang mau menikmati karya mereka gitu. Dan pergolakan batin di antara gua atau lu itu yang ngebuat mereka jadi distant sama diri mereka sendiri. Gua mau bicarain apa gitu sebenarnya. Tapi pertanyaan gue sih lebih ke lu tidak akan sejauh itu untuk gua mau cuti dulu deh dari semua permusikan. Wah jujur kemarin tuh gua waktu itu gua sempat mikir untuk kayak break banget dulu, bener-bener kayak meninggalkan semuanya karena pas banget gue tuh kejadian yang parah banget itu Desember dan Januari tuh di setiap kalender gue Januari tuh adalah bulan liburan gue emang. Jadi kayak emang kemarin Januari gue off, tapi waktu off itu gue ngerasa kayak gue kayaknya harus off dulu lama untuk kayak off dari handphone gue, off dari semuanya gitu. Tapi emang Januari itu kelar Januari liburan gue ada manggung. Nah di manggung itu gue kayak kembali diingatkan gitu loh kayak dude, lo tuh di industri ini lo bukan nyari duit, lo tuh nyari rasa ini di atas panggung. Gue tuh diingatkan kembali bahwa gue tuh seneng banget untuk menghibur orang. Gue seneng banget menyanyikan lagu-lagu gue bersama tim gue. Gue seneng banget kerja ke luar kota bersama tim-tim gue. Gue kayak in a way kayak ngasih makan tim-tim gue juga rame-rame. Gue suka that kind of feeling gitu. Jadi nggak sih, gue memutuskan untuk kayak no, I will still do what I love sekarang just for the sake of kayak ini yang ternyata kayaknya kalau gue mikir malahan kalau misalnya gue nggak nyanyi gue akan lebih parah lagi gitu. Iya. Oke, kalau saran lu buat orang-orang yang mungkin sekarang nonton dan merasa kayak gue punya problem deh gitu. Saran lu apa? Gue tuh bukan orang yang udah punya solusi untuk masalah gue sendiri, enggak. Tapi yang gue sadarin dari kemarin, the first step that I did is to speak up. Just speak up. Kalau lo gak nyaman sama keluarga lo, sama sahabat lo. Karena that's what I did at first gitu. Keluarga gue tahu gue punya this issue later on, very later on sebenarnya. Okay, for the first month gue gak kasih tahu apapun ke keluarga gue. Ke siapapun. Berarti lo sebenarnya selama ini sendirian untuk menghadapi masalah ini? Iya. Oh ya? Baru waktu Desember itu I post that. Post in my Instagram karena emang gue waktu itu I have to tell the public because I cannot attend this event for some reason gitu. Dan akhirnya gue ngepost itu dan orang-orang akhirnya reach out ke gue gitu. Maksudnya sekarang tim gue tahu I have this issue. Pertama, thank God my mom and dad nggak punya social media so they don't know. At that time my brothers know. Dan tapi yang gue seneng adalah gue speak out. Sahabat-sahabat gue langsung kayak datang ke gue dan gue diingatkan kembali bahwa gue nggak sendirian di sini. Iya betul. Kayak banyak orang-orang yang genuinely sayang sama gue gitu. Itu gue yang gue seneng itu sih kayak lu nggak sendirian. Pokoknya intinya lu nggak sendirian. Lu punya masalah apapun lu nggak sendirian kalau lu ngomong. Betul. Jangan lu tahan sendiri karena it's not healthy. Iya, karena banyak orang yang berpikir nggak akan ada yang bisa nolong dan itu yang susah sih sebenarnya. Banyak banget yang ngerasa gue punya masalah nih, either gue depressed atau misalnya gue punya anxiety attack segala macam, dan mereka ngerasa kayak ini kayak kalau gue cerita orang nggak ada yang paham deh gitu. Apalagi panic attack ya. Maksudnya kalau misalnya lo cerita ke teman lo kan, gue punya panic attack nih gitu, kan nggak semua orang bisa nerima dengan bahwa ini adalah masa serius kan. Paling disuruh mandi gitu kan. Kan kita gak pernah tahu. Dan ketika lo dikecilkan seperti itu malah justru membuat persoalannya makin parah kan. Tapi ya lo harus punya keberanian buat speak up kan? Buat gue gak tahu, gue mungkin apa yang terjadi sama gue
mungkin nggak baik yang maksudnya ada beberapa orang yang pasti yang kayak ngerasa kayak gue nggak punya sahabat kayak lo Fit gitu misalnya. Gue emang beruntungnya gue punya sahabat yang emang very open minded sama keadaan-keadaan seperti ini. They don't kayak nggak ngeliat apa yang terjadi sama gue itu kayak masalah sepele atau yang kayak drama lo gitu, nggak kayak gitu. Tapi gue beruntung banget gue punya sahabat yang bisa gue cerita akhirnya kayak I have this issue. Dan itu agak ngebantu banget karena gue tuh jujur sekarang kalau misalnya jalan-jalan ke luar atau kemana gitu, gue agak takut kalau gue attack somehow gue sendirian, gue nggak mau portray gue attack ini di banyak orang gitu, kelihatan banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya at least orang sekeliling gue tahu, gue punya safety net, gue punya mereka gitu yang bisa kayak comfort me gitu. Dan tapi ya gue nggak tahu ini bener apa enggak dan apa sih namanya kayak ini relevan apa enggak ya, tapi gue mau ceritain dikit ya. Jadi kemarin tuh gue ada interview juga musisi di sini gitu. Terus dia nanya, lo mau interview siapa lagi gitu buat podcast lo gitu kan. Terus gue bilang, gue lagi mau ketemu Vidi nih gitu. Dia mau cerita-cerita di sini gitu. Terus dia di ruangan ini, terus dia ngeliat ruangan ini, terus dia bilang, oh ya udah tapi saran gue interviewnya jangan di sini. Nanti takutnya Vidi nggak nyaman apa segala macem gitu. Karena katanya ya lo pernah sharing soal panic attack lo juga gitu ke dia gitu. Terus siapa sih ini? Adalah pokoknya. terus teman gue dong berarti kalau misalnya dia teman. Nah terus gue pikir poin gue adalah bahwa ketika ada orang yang tahu lo punya masalah, dia ngejagain lo, ngerti nggak maksudnya? Paham kan? Paham. Jadi ya gimana pun juga lo di sini kan. Jadi mungkin ini nggak terlalu ngaruh. Cuman bahwa dia mikirin lo ketika lu juga nggak tahu gitu, itu kan poin yang penting karena lu open up, ya kan. Jadi itu yang gua rasain juga kalau misalnya orang punya masalah, ya lo cerita aja, lu nggak pernah tahu orang tuh sepeduli apa sih sama lo kan. Benar. Sama menghindari orang yang toksik juga penting sih. Oh iya. Ya. Apalagi untuk kesehatan mental. Kan? Ya benar. Lo memilah, lo mengeliminir ketika lo tahu lo punya masalah ini. Kayaknya ada beberapa orang yang harus gue cut off dalam hidup gue gitu, apa gimana? Menurut gue orang-orang yang maksud gue agak toxic untuk core problem gue adalah orang-orang yang mungkin nggak bisa gue eliminate. Misal keluarga gue misal ada beberapa keluarga gue yang misal gue punya masalah, I cannot eliminate my family. Betul. So what I did is gimana caranya gue bisa damai sama mereka. Nah tapi untuk beberapa orang yang kayak emang kayak gue ngerasa gue nggak, they're not worth it enough untuk ada di hidup gue gitu, dan kayaknya gue nggak ada value-nya juga di hidup mereka, ya udah ngapain gitu. Tapi ya itu sih. Tapi beberapa orang I try to make some amends lah gitu. Oke, Vidi, terima kasih udah cerita-cerita hari ini. It's very enlightening ya. Mudah-mudahan buat orang-orang yang nonton juga bisa speak up dan bisa ketemu solusi dari semua masalah mental yang mungkin mereka hadapi. Dan mudah-mudahan lo sehat. Thank you, man. Dan appointment berikutnya sama profesional kan? Insya Allah 2 minggu lagi, doain ya. Siap. Moga-moga dia juga punya semua jawaban terhadap problem lo. Yes. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.